Mempersiapkan setiap kehidupan kita menyambut
Inilah iman percaya kami Tuhan, bahwa Engkau bersabda, Engkau menyembuhkan kami, Engkau berfirman, Engkau menyelamatkan kami. Inilah iman kami ya Bapa pagi hari ini, bahwa Engkau Allah yang kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan pagi hari ini, Allah yang hidup, yang mampu berbuat segala perkara atas hidup kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan pagi hari yang indah ini, buat kesempatan kami memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami semua anak-Mu yang datang pada Tuhan, karena Engkau tidak akan memberikan yang tidak baik, tapi Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami anak-anak-Mu. Saatnya sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kuduskan dan layakan kami, setiap pendengaran kami, hati kami, pikiran kami, agar firman-Mu sungguh-sungguh Tuhan bertumbuh di dalam setiap tanah hati kami. Terima kasih Bapa Roh Kudus, tolong kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Hamba berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menaburkan berkat-Mu. Kuduskan dan layakan dia, agar lewat mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan bekerja, Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita mau cari ayat firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang 2 Timotius. Yang ketemu, sudah ketemu, coba turun katakan kita semua. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 1. Ayo turun katakan. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ada manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlakak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, kita sudah baca firman Tuhan pada pagi ini, mengingatkan kita akan masa-masa yang akan datang. Ya, sebentar lagi masa itu
ini harus waspada, harus tetap ingat kepada cinta Tuhan yang sudah menebus kita, yang sudah menggiring kita masuk dalam daerah kemurahan Tuhan, ya, dan tiap-tiap hari kita pasti harus mengingat semuanya. Ya, dan firman Tuhan pagi hari ini mungkin saya hanya sekedar memberitahukan kepada saudara. Ya, nanti biar selanjutnya Pak Denis yang akan meneruskan sampai berakhir. Saudara, mari kita lihat ya. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Gua tahu tadi mana? Yang siapa tadi? Ayo. Halo. Ya. Timotius. Ya. Kita perlu hari-hari ini, di hari-hari yang bahkannya sukar, kita perlu berkat daripada. Ya, karena itu rahasia hidup yang diberkati Tuhan, suatu hidup yang diberkati Tuhan adalah merupakan cita-cita, harapan, gambaran daripada anak-anak Tuhan istimewa sehari-hari, ya, dan sehari-hari di masa ini. Ada 5 kunci pokok yang harus kita tahu. Ya. Yang pertama yaitu bagaimana kita itu bisa hidup diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, tinggal bersama. Ya. Hidup tinggal bersama. Ada kalanya kita ini manusia. Ya. Kita ini senangnya hidupnya itu tidak tanpa pengawasan, terus terang saja. Ya. Banyak dari kita yang melakukan itu. Jadi banyak kita ini daripada kita ini lupa, seringkali ya, lupa bahwa kita ini hidup bahwa pengawasan dan Tuhan sudah bolak-balik kata bahwa masa akhir zaman ini masa yang sukar. Ya. Engkau jangan jauh, jangan menjauhkan diri itu bersama, tapi mendekat. Makin hari makin dekat, jauh lebih baik daripada makin hari makin jauh dan nanti luput dari semua berkat. Ya. Di masa yang sukar nanti sudah apa-apa mahal, apa-apa susah juga. Dan kita kalau nggak betul-betul ingat kepada Tuhan, nanti kita lupa. Ya, kita bisa berbuat seperti apa yang orang-orang di luar dunia ini berbuat sekarang diri. Ya, itu yang kita harus. Jangan sampai kita keluar dari garis-garis firman. Karena itu sudah hari-hari ini. Kalau saya ada di Solo, umpamanya ada di luar kota Brebes, saya kalau minggu kan datang ke tempat, saya perhatikan hidup orang-orang kota yang lebih kota daripada kota Brebes. Saya lihat, perhatikan foto mereka yang diutamakan yaitu ya mungkin menyenangkan dirinya, ya, tanpa mereka tahu bahwa itu di luar Tuhan itu hanya kesenangan semu. Ya. Sebab kalau kita menuruti keadaan kemauan daging, seringkali daging itu ya diri kita sendiri boikot, ya boikot suruh datang ke
gereja, tiba-tiba belok, nggak tahu kemana. Tetapi puji Tuhan, kalau pada sampai hari ini saudara tidak membelokkan diri kepada lain perkara, tapi Tuhan saudara mendapatkan mengutamakan datang kepada ya, sebab datang kepada Tuhan itu merupakan suatu hal yang di hari-hari di masa kesukaran itu. Lalu saudara, jadi tetap berprestasi, ya. Hidup kita harus tetap berprestasi supaya hari-hari depan kita boleh dan dapat berjalan bersama Yesus, berjalan mengiring Yesus dengan semua keadaan. Ya. Kalau kita berjalan bersama Bapa kita nanti akan tahu, ya, diketahui. Ini kok jalannya begini, biasanya tidak begini, ya. Ada apa ini? Ngapain? Ya, pasti gitu. Nah, kalau kita ini hidup kita ini setiap hari kontrol berjalan bersama Tuhan setiap hari, supaya hari-hari depan kita ini terkontrol. Ya, kekurangan kita kurang apa? Ya, kurang uang, kurang berkat, kurang apa juga. Ya, Tuhan mencatat. Oleh karena itu saudara, mari ya, supaya hari-hari depan kita ini lebih terkontrol. Saya sendiri satu waktu kalau mau ada di Kota Solo, saya mikir ini diberbersihkan ke Pak Kiai. Kira-kira bodoh datang apa enggak? Ya, atau yang datang banyak apa enggak? Itu jadi pertanyaan saya. Ya, sebab saya melihat bahwa kami ini hari-hari ini juga banyak bergumul dengan segala kesukaran, kesusahan. Kita ini lupa bahwa Tuhan itu harusnya dipahami supaya apa yang mengganggu, menghalangi jalan kita untuk datang kepada Tuhan itu boleh disingkirkan, supaya ujian kita, beriman kita, ya, semuanya diberkati. Itulah saudara yang penting saudara ingat-ingat di hari-hari yang sukar, di masa-masa yang kita. Jadi jangan lupa bahwa hidup itu memerlukan sesuatu berkat. Nah, lalu apa rahasianya hidup itu bisa diberkati? Ya, ada 5 kunci pokok yang harus kita tahu. Yang pertama, yaitu dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 7. Coba saya minta seorang membacakan kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 7.
menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah menghancurkan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Ayat yang ke-7, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Di sini dalam cerita ini, yang pertama itu tinggal bersama, ya. Yang kedua itu mencari Tuhan, dan yang ketiga jangan tinggalkan. Sebab semuanya punya efek. Ya. Kita perlu, kalau kita ini umpamanya saja, banyak satu waktu kita ini begini ya, kesusahan ada saja. Ya. Kita perlu ini, kita perlu itu. Kita tidak dapat ini. Ini kan satu kesusahan batin, ya, pikiran yang harus dipikirkan. Oleh karena itu sudah hari-hari ini banyaklah berpikir kepada mengutarakannya kepada Tuhan. Ya, ya tidak salah kita cerita sama Hussein, cerita sama hamba Tuhan siapa, ya. Saya kok hari-hari ini Hussein, saya hari-hari itu begini itu. Apa sebetulnya yang menjadi persoalan kita hari ini? Dan ternyata kesemuanya itu berasal daripada keadaan kita sendiri. Mungkin kita kurang bergaul dengan Tuhan. Kita ini bekerja ya bekerja keras, tapi hati kita ini tidak tahu kemana-mana. Kan yang tahu saudara dari Tuhan, dan yang ketiga itu setan. Ya. Jadi kalau saudara umpamanya, ini umpama dulu, ya, saya tidak menunjukkan, umpamanya saudara masuk bekerja di sini, ya. Tetapi sebelum tadi di jalan ketemu sama si itu, lalu ya sudah, apa ya sudah, ternyata punya perjanjian sendiri dengan mereka, ya, dengan orang itu. Nanti kita habis ini, ya, tapi utamakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan pikirkan apa-apa dulu. Nanti kalau sudah keluar, sudah selesai, ya, jam kebaktiannya, saudara ketemu banyak saudara-saudara, teman dan anak, ngomong-ngomong janjian mau kemana-mana, itu pokoknya sudah berbakti kepada Tuhan, pagi-pagi sudah mengutarakan apa yang diperlukan, ya, bisa memuji Tuhan dan sebagainya. Dan pasti Tuhan tahu keperluan kita, ya. Sebab tidak ada seorang pun yang akan ditinggalkan oleh Tuhan di waktu memang memerlukan. Ya, karena itu sudah masuk. Hari-hari ini adalah hari-hari yang katakanlah susah. Di bangsa Israel paling menderita karena apa? Karena sering meninggalkan Tuhan. Nah, tidak ada lain hal, sering meninggalkan Tuhan, sering lari daripada Tuhan. Efeknya apa saja? Efeknya mereka sering ditahan, ya, sama bangsa-bangsa lain. Ya, dan inilah yang menjadi juga sinyalemen untuk kehidupan kita. Hari-hari ini adalah hari-hari masa yang suka. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh hidup kepada Tuhan, kalau saudara tidak sungguh-sungguh minta perhatian pertolongan daripada Tuhan, maka kita ini satu waktu juga akan mengalami hal-hal yang berat. Karena itu sudah mari sebelum masa itu datang pada kita, ya, katakan saudara, katakan sama saja anak-anak Tuhan, jalan, minta supaya segala yang susah itu boleh terlibatkan di dalam
tinggal bersama Tuhan itu banyak bentuknya. Lalu mencari Tuhan, apalagi tinggal bersama Tuhan dan saudara mau mencari Tuhan, ya. Dan tetapi jangan tinggal bersama Tuhan dan jangan tinggalkan Tuhan. Ya. Bedanya cuma hanya akhirnya saja. Kita tinggal bersama Tuhan, tapi jangan tinggalkan Tuhan. Ya sudah. Karena itu sudah hari-hari ini kita ini di masa yang sukar, ya sebentar lagi masa kesukaran. Karena itu sebelum masa kesukaran kita siap-siap. Ya. Kalau kita tidak siap-siap, kita ini nanti kebingungan. Ya. Kita mengejarnya kesukaan saja, ya. Hanya kalau minggu habis bekerja, tidak tahu pergi kemana, ya. Apa lebih-lebih mereka yang sudah bekerjanya minggu depan saja. Hari minggu ini kita ini ada acara khusus untuk menyenangkan ini, itu, dan karena itu sudah mari perhatikan apa yang terjadi hari demi hari ini dalam dunia alam, ya, dalam hidup dunia ini. Kita perhatikan orang cari duit secara susah. Nah, bekerja itu tidak ada untung, tetapi kesempatan itu memang Tuhan juga dapat acara atau sudah kasih tahu pada saudara, ya, bahwa hari-hari yang mendatang adalah hari-hari yang susah. Kalau kita tidak tekun dalam iman, kalau kita tidak tekun, ya, banyak doa dan sembahyang kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau manusia, supaya kita ini tidak menyesal gara-gara saya tidak mau dengan suara Tuhan, saya akan menjadi ngomong, ya. Tapi marilah sebelum masa itu datang, sebelum saat itu kita ini mau betul-betul, ya. Bukan saja soal ekonomi, tetapi sakit penyakit. Ya. Jadi, saudara, itu memang sudah ada ancar-ancar. Ya. Nanti kalau ini itu ada. Jadi, baiklah, kita ini lebih dahulu berhati-hati dan lebih dulu, ya, berjaga-jaga supaya kalau masa itu datang menimpa atau tinggal, ya, kita ini sudah tahu ini bukan dari Tuhan. Ini adalah mungkin dari setan atau dari kuasa kegelapan yang mau nyamber saya, ya. Karena itu sudah lebih baik dan makin dekat hidup dengan Tuhan supaya ada perlindungan daripada Tuhan atas kehidupan kita. Lalu apa saja kita adalah, ya, jadi suatu hidup yang diberkati Tuhan adalah hidup yang dicita-citakan oleh semua anak. Nah, kita harus cari itu, ya, hidup yang bagaimana caranya supaya hidup kita ini jangan di luar daripada rencana dari Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan itu adalah banyak, ya. Ada suatu moto atau semboyan, banyak berdoa, banyak berkat. Ya. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, apa sih? Tidak ada. Ya. Ingat ini, saudara. Banyak berdoa, banyak berkat. Ya. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Ya. Ini bukannya Tuhan itu kejam, ya. Tapi inilah prinsip yang diterapkan
dalam kerajaan surga. Ya, yang mulai diterapkan untuk kita di gereja Tuhan. Ya, kita ini masih hidupnya, gereja Tuhan ini masih hidupnya. Itu harus pakai prinsip-prinsip cara hidup kita ini, prinsip kerajaan surga. Sudah harus kita mulai. Kita coba. Ya. Jadi jangan sekar PDW. Kalau kita sekar PDW itu, nanti jalan kita akan ketemu di tangan terus. Ya, tidak bisa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup senang dan sebagainya. Ya. Utamakan Tuhan dalam hidup. Hati untuk Tuhan, pikiran untuk Tuhan, waktu untuk siapa? Ayo, coba. Ya. Hati untuk Tuhan. Ya, saudara datang ke bagian di sini, itu berarti saudara hatinya sudah milik Tuhan, milik bekerja saja dan seperti ke bioskop dan sebagainya. Ya. Pikiran untuk Tuhan. Kalau sudah ada di sini, pikiran saudara harus dulu memikirkan cinta kasih daripada Tuhan atas kehidupan kita. Ya. Kita dulunya orang tak beriman, ya banyak mengenal atau merasakan kesusahan-kesusahan yang berat, tetapi lewat segala pengenalan kita kepada Tuhan, kita ini ditunjukkan ini loh, percaya ini atau ini kamu usahakan ini dan sebagainya dan sebagainya, dan Tuhan kasih berkat kepada kita. Waktu, ya, waktu, pikiran dan sekarang waktunya. Ya, jangan sehari-hari belum kita tidak memikirkan dan memikirkan kepada Tuhan, tapi ya kita ini mau berpikir waktu kita berikan untuk Tuhan supaya hati Tuhan senang. Oh anakku, ya ternyata masih ingat anak, seorang anak saja tuh, ya sudah seorang anak. Kalau dia tidak pernah memikirkan orang tuanya, sebetulnya orang tuanya itu, ya, kenapa ya anakku tidak pernah memikirkan mau dekat hidup dekat dengan anak? Mengapa? Ya, seringkali berpikiran ini. Jadi saudara, mari sebagai anak-anak seorang, ya dunia kita masih hidup, ya, kita ini juga harus banyak memikirkan hidup untuk mencoba menyenangkan hati Bapak atau Mama, ya, supaya hati orang tua kita menjadi senang. Hidupnya makin banyak yang direncanakan yang positif, bermuatan positif. Ya. Jangan negatif. Kalau susah terus, yang dipikir ya, kepikiran, mikir yang tidak. Tetapi kalau kita banyak kesenangan yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita, maka itu kita ini akan menjadi kegembiraan ada. Ya, kita tidak perlu susah banget, susah ada waktu. Tapi kita coba singkirkan semuanya dan kita mau hidup kita ini mau terus menerima berkat, ya, dan petunjuk dari Tuhan di dalam setiap kehidupan. Jadi, ya, hati untuk Tuhan, pikiran untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan. Nanti kalau sudah percaya itu pasti akan dapat setia dalam Tuhan dan pelayanan sampai akhir hidup. Ini saudara, ini ada satu contoh. Seorang pelayan Tuhan yang setia melayani pekerjaan Tuhan dalam gereja, dalam sidang Tuhan, pada akhirnya diberkati Tuhan dan mendapat, dulunya tidak punya rumah, akhirnya diberkati Tuhan dengan waktu itu
hanya 200 juta pemberian daripada orang yang wilayah. Sebelumnya ini layanan ini hanya sebagai kontraktor rumah saja. Nah, ini satu kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Dia rajin kalau minggu dia datang ke gereja, dia gereja lantainya bersih ya sudah. Kalau lantainya masih kotor, dia pegang satu, dia satu. Nah, mudah-mudahan di sini ada yang seperti itu. Nah, ini maaf saya ngomong secara ya. Jadi orang ini tahu, anggota jemaat ini tahu, maka tahu diri. Jadi dia berbuat apa? Pengen menyenangkan hati Bapak. Ya. Sudah seminggu sudah ketemu, maunya seminggu sudah bekerja. Ini pas hari ini datang ke gereja, pengen ketemu sama Tuhan. Supaya bisa, kalau boleh sepertinya orang kalau ketemu kan ngomong, ya, tanyain apa kabar, bagaimana keadaanmu selama seminggu ini. Apakah saudara pernah berpikiran seperti itu? Ya. Kalau saudara punya pikiran seperti itu, mungkin yang datang itu lebih baik. Jadi bukan saya ngomong apa-apa, ya. Tapi saya kalau setiap anak Tuhan yang datang kepada tahu bahwa datang kepada Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan, maka tiap minggu dia akan berusaha berbakti. Sekalipun mungkin bukan di kota, ya, dia kebetulan pergi, ya, kebetulan ingat di kota lain, lalu minggunya datang, berusaha datang kepada gereja setempat, lalu berbakti kebaktian di situ. Ya. Malah mungkin karena hatinya senang ketika ada undangan, ada yang mau bersaksi untuk kemudian Tuhan, dia terus maju ke depan. Ya, dia ceritakan apa yang menjadi kerinduannya boleh tercapai, semuanya berkat-berkat yang dia terima daripada Tuhan Yesus. Ya, dia terima banget. Dia harus ceritakan bagaimana Tuhan itu sudah menolong kehidupannya dari hari kepada hari. Ya, dan itu sudah mari kita ini jadi orang yang tahu berterima kasih. Ya, supaya kita ini harus menjadi setia dalam pelayanannya, setia sampai akhir hayat. Apa arti setia? Sekarang setia yang bagaimana? Mari. Apa arti setia? Setia itu artinya teguh hati. Ya, serahkan rumah tangga kita ini dalam tangan. Ya. Jadi saudara jangan tidak mau bahwa itu Tuhan itu harus menyerahkan kehidupan rumah tangga dan sebagainya. Itu hanya sekedar kok. Ya, sekedar kita serahkan ke Tuhan juga. Itu urusannya Tuhan. Kalau saya tidak bisa ini, tidak bisa punya itu urusan Tuhan. Saya tidak usah itu. Nah itu ada saat kalau Tuhan lihat bagaimana engkau benar-benar setia dan sungguh-sungguh pada Tuhan akan memberkati kehidupan. Ya, jadi tidak usah saudara bundel sama Tuhan. Ngomong saja sama Tuhan, saya pengen kendaraan mobil supaya Tuhan berkati saya dengan sebuah mobil, supaya saya bisa pergi ke gereja pakai mobil, bukan hanya sekedar ke gereja sini, tapi ke tempat-tempat pelayanan di pedesaan-pedesaan. Ya, saudara. Nanti Tuhan lihat, kalau saudara memang sungguh-sungguh
keinginan kita untuk bekerja atau melayani pekerjaan Tuhan pasti ada upaya. Ya. Lalu apa arti setia? Setia itu artinya yang pertama teguh hati. Ini menunjuk pada pernikahan. Ya, atau rumah tangga. Ada rumah tangga yang diberkati, ada rumah tangga yang kurang atau tidak diberkati. Ya, jadi jangan jadikan berkat itu menjadi berat. Datang ke gereja kalau rasanya Tuhan sekarang tidak suka sama saya, tidak mau memberkati saya suka. Ya. Jadi tidak mau ke gereja karena tidak diberkati, merasa tidak diberkati oleh Tuhan. Jangan menjadi hati saudara. Kalau pada satu waktu saudara berada dalam tidak ada berkat, jangan hatimu menjadi satu waktu nanti Tuhan akan memberi berkat kepadamu dengan adil supaya hatimu senang dan hati yang senang itu nanti menjadikan pengikut banyak mau bekerja. Ya, jadi apa arti setia? Jadi hati menurut acara pernikahan, ya tidak ada tidak ada perubahan pendidikan. Sekalipun ada ujian ibadahnya, ya, tetap setia. Lalu ada cinta terhadap Tuhan dan pekerjaan. Ya. Jadi pekerjaan Tuhan menjadi suatu hal yang menjadi pendidikan. Ya, itu bisa perlu ini, tapi kalau tidak ada pasnya, ya nanti saya coba akan ya, supaya ada berkat di gereja itu dan bisa memberikan apa yang diperlukan untuk keperluan gereja, ya, untuk keperluan sidang jemaat dan sebagainya. Ya, sudah. Ada tanggung jawab, ya sudah, berarti sudah harus punya tanggung jawab kepada pekerjaan Tuhan supaya tanggung jawab itu merupakan roda yang berputar untuk saya katakan terus terang untuk ikut mengembalikan semua ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh gereja bagi pelayanan pekerjaan Tuhan dan Nabi. Ya. Kembalikan banyak, bayar semua milik Tuhan berpeluang. Ya. Orang-orang yang mengabdikan diri mengembalikan milik Tuhan tidak pernah mengalami kekurangan. Ya, Maliaki 3 ayat 10 coba kita membaca. Kita Maliaki pasal 3 ayat 10 belum baca. Jadi rumah tangga saya, rumah tangga mama, papa saya itu katakan termasuk golongan miskin. Ya. Kami hidup dari belas kasihan orang-orang yang mengutang
anak-anaknya ini sungguh-sungguh, mulai dari sudah sampai muda-mudi sampai tua. Saya ini kalau di muda-mudi masih sedikit besar, tetapi kalau sudah pergi di kebaktian orang tua, saya termasuk paling kecil. Tetapi hati saya rindu, saya ingin Tuhan tolong dirubah. Nah, sehingga kalau dulu saya ini mungkin mikir sekolah pintar-pintarnya nanti tahunnya kerja. Saya waktu itu ingin bisa menyumbang, memikul daripada ongkos rumah tangga mama papa saya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Saya sudah berusaha libat kerja apa yang bisa saya kerja? Jualan ini, jualan itu. Dan kalau orang sana, alhamdulillah, ya, akhirnya Tuhan izinkan saya bisa sekolah saya bisa sampai pada tingkat yang Tuhan berikan. Lalu selama saya kuliah, ya, selama saya di luar kota termasuk ya, rumah yang gede, Semarang, ya, dan sebagainya, itu bisa saya belajar melayani pekerjaan Tuhan di gereja setempat yang saya masuk. Saya belajar melayani rasul, muda-mudi dan sebagainya. Sampai saya belajar bagaimana sih caranya melayani pekerjaan Tuhan di orang tua. Saya pelajari dan saya praktekkan di tempat saya bekerja. Jadi sudah tidak ada ruginya saudara masuk seperti orang Kristen, masuk gereja, ya. Sebab Tuhan itu bayar semua, ya. Semua jerih bayar, ya. Supaya kita ini mengerti dan menghargai, ya, hadirat Tuhan, mengerti dan menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mengapa Tuhan memberkati kita? Mari kita baca kitab Ulangan pasal 32 ayat 10 bagian C. Boleh dibacakan? Ulangan 32. Kitab Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10 bagian C. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ya, jadi kalau kita ini bisa hidup seperti itu, dikelilingi, ya, sebagai biji mata. Jadi orang itu tidak mungkin, ya, menyia-nyiakan mata. Orang manusia itu pasti menghargai nilai daripada mata. Ya, sudah. Di mana-mana tempat kota-kota besar ada tempat mata. Ya. Jadi itu membayangkan bahwa mata itu sesuatu yang penting untuk melihat keadaan. Ingat, kalau saudara sedang malas ke gereja dan sebagainya, ya, ingat bahwa kita ini biji mata Tuhan, supaya orang-orang dunia ini tahu itu loh, itu gambarnya orang Kristen. Ya. Sampai minggu pergi ke gereja, kerjanya juga kencang, rajin dan sebagainya. Ya. Karena itu adalah mari kita menunjukkan
bahwa kita ini biji mata Tuhan. Kita ini milik kesayangan daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini jauh lebih daripada hidup kita ini sembarangan. Demikian saja yang percaya. Tetapi hidup kita ini menjadi yang penuh arti. Karena itu sudah pesan saya. Ya, mari kita mau menjadi biji mata Tuhan, supaya di hari-hari mendatang kita ini tidak yang datang hanya separuh atau sepertiga atau 15 dan mari dan supaya hari-hari ini kita mau mengisi acara-acara yang ada di gereja, mau mendengarkan, mengikuti, dan kalau bisa nyumbang acara, nyumbang pikiran, ya kalau ada ini ya nyumbang buat kas gereja dan tadi itu sudah siapa saya saudara punya hati terbuka supaya suatu waktu saudara itu bisa memberi kepada gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Nah, dulu waktu saya masuk kuliah, saya sering menyisihkan uang jajan saya sharing. Kalau sudah banyak, sudah layak diberikan kepada hamba Tuhan, saya cari hamba Tuhan yang di pedesaan. Karena itu saya bisa menghargai, saya bisa mengerti kesulitan-kesulitan hamba Tuhan. Saya itu sering belayaran, belayaran ke pedesaan itu sulit. Pengen miliki si A, pendeta A, pendeta B, C, dan sebagainya. Saya ajak teman saya yang punya mobil supaya apa? Supaya saya sedikit meninggalkan ongkos jalan. Bukan saya minta ongkos jalan kepada pendeta, hamba Tuhan itu tidak. Tapi saya menurut saya sambil melayani, bantu pelayanan di pedesaan itu kadang-kadangnya ya karena saya ingin melihat bagaimana sih orang itu pelayanan di pedesaan ini tidak ada, itu tidak ada, kok bisa mereka itu mau? Ternyata api cinta mereka pada Tuhan itu besar, ya, besar harganya dan membara di dalam pelayanan. Ya sudah, saya kira saya itu sampai di sini saja. Saya silakan kembali kepada Pak Denis. Firman Tuhan, terima kasih Bapak Yusuf Renaldo yang sudah membagikan firman-Nya. Biarlah di masa-masa sukar saat ini kita memiliki kesetiaan, kita memiliki komitmen kepada Tuhan, dan kita percaya kita butuh penolong yang setia menyertai kita. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Penolong yang Setia. Selalu akan menyertai
tantangan yang kami hadapi, kesukaran, kesulitan yang kami hadapi. Penolong setia yang selalu akan menyertai kami Tuhan. Sebab itu firman-Mu yang sudah ditaburkan menjadi kekuatan bagi kami, biarlah pengiringan kami kepada Engkau Tuhan, Engkau akan selalu menuntun dan Roh Kudus menyertai kami dalam ke depan, dalam segala kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan persembahan lagu dari Queen. Boleh masuk ke depan. Thank
gereja di hari Selasa tanggal 16 Mei akan diadakan doa malam bagi sedang jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan, berdoa, memuji dan ibadah bisa datang di hari Selasa. Kemudian tanggal 18 Mei jam 8 pagi akan diadakan ibadah kenaikan salam kasih dan juga disertai dengan latihan untuk mempersiapkan di hari Minggu depannya. Kemudian besoknya 19 Mei hari pertama dimulainya 10 hari doa pencurahan Roh Kudus bagi Bapak Ibu yang meluangkan waktu bisa sama-sama kita memiliki kerinduan untuk dalam menantikan dan meminta Tuhan memenuhi kita melalui Roh Kudus-Nya. Dan kemudian hari selanjutnya tanggal 20 Mei hari Sabtu juga akan diadakan doa curahan Roh Kudus jam 7 malam. Selanjutnya tanggal 21 Mei kita akan berkumpul kembali rumah Tuhan untuk sama-sama beribadah dan disertai dengan ibadah sekolah minggu. Inilah pengumuman dalam sepekan. Kemudian bagi seluruh dan jemaat Tuhan yang dalam sepekan ke depan akan merayakan ulang tahun, doa dan harapan saya akan selalu dalam penyertaan Tuhan, kesehatan diberikan dan juga pertolongan Tuhan menyertai. Demikianlah pengumuman pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah, tapi sebelumnya saya bersyukur bahwa ibu dari Wiswo bisa hadir. Terima kasih ya Ibu yang bisa pertama kali boleh bangkitkan diri. Jadi oleh kemurahan Tuhan bisa hadir pagi hari ini. Saya mau tugas kolektor untuk maju ke depan. Sesuai kebenaran firman Tuhan dan masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah masih orang yang memberi dengan sukacita. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami sudah menguduskan hari Sabat Tuhan, atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menyembah memuji-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kerinduan kami selalu terhubung dengan Kau Tuhan.
Berkati seluruh jemaat Tuhan yang pagi hari ini hadir, rumah tangga mereka, studi, usaha, pekerjaan mereka, dan selalu akan menyertai Tuhan. Berkati anak-anakmu Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami kesusahan dan kesulitan secara finansial Tuhan. Eva Ciri Allah akan memberkati Tuhan. Kami teringat akan seluruh jemaatmu yang saat hari ini tidak bisa hadir. Kami berdoa untuk Pak Handoko yang saat ini berada di rumah sakit, dan juga kesehatan Bapak Gembala. Biarlah Tuhan Kau selalu akan menguatkan, memulihkan Tuhan. Dan sekali lagi kami berdoa untuk seluruh pelayanmu yang terlibat melayani pagi hari ini. Biar selalu dalam pengharapan Allah dan tetap jadi berkat bagi sekitarnya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, bahwa kami menyerahkan Ibu dari Wiswo yang sudah mengambil keputusan untuk datang ke rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bekerja, berkati keluarga mereka Tuhan, biar mereka tetap akan Tuhan sertai dan Tuhan pimpin untuk menjadi sesuai kehendak Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk memohon berkatnya dari Allah Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan akan menyertai, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.